Oke, pembahasan selanjutnya yaitu adalah keuntungan investasi. Nah, di sini saya akan membahas manfaat-manfaat yang ada di dalam investasi. Yang pertama itu adalah melawan inflasi. Yang pasti ya karena kan setiap tahunnya pasti uang itu inflasi ya naik, nilainya itu naik gitu. Ya semakin melemah gitu. Jadi yang awalnya misalkan kamu beli bakso 10.000 sekarang udah jadi 20.000. Nah makanya itu nilai itu sebenarnya berkurang tapi harganya kayak naik gitu kan. Jadi misalkan 10 inflasi per tahun 10%, nah investasi itu bisa menyamai bahkan melampaui inflasi dalam setahun itu gitu. Oke. Kemudian selanjutnya mendapat keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang panjang. Ingat ya guys, jangka waktu yang panjang itu adalah kuncinya. Kalau misalkan di dalam jangka waktu yang pendek itu namanya trading. Bedakan ya trading dengan investasi. Investasi itu modal yang kamu tanamkan untuk keuntungan yang besar di jangka waktu yang panjang. Kalau misalkan trading itu ya kayak kalian tuh berdagang gitu. Kalian misalkan beli satu instrumen investasi gitu kayak saham, kalian beli di jam ini, di jam berikutnya kalian bisa jual, itu namanya trading. Jadi kayak kalian ya jual kayak jual beli aja gitu. Jadi waktunya tuh sangat sangat singkat gitu. Oke, itu bedanya. Kemudian yang ketiga, passive income. Nggak semuanya ya yang dapat passive income. Yang dapat passive income itu seperti saham. Saham itu passive income-nya yaitu dividen. Kemudian kalau misalkan passive income dari properti, properti juga ada passive income-nya dia. Jadi nanti misalkan kamu punya properti, misalkan punya kos-kosan kamu sewakan, nah itu termasuk salah satu passive income. Nah yang keempat itu menambah sumber pemasukan pastinya lah ya. Jadi kalian kalau misalkan kerja gitu kan, kerja di full time, kerja full time satu perusahaan 9 to 5, nah kalian ingin mendapatkan pemasukan tambahan, nah kalian bisa investasi tuh kayak misalkan yang tidak memakan waktu kalian banyak itu ya memang awalnya harus investasi banyak waktu dulu ya kayak bangun propertinya, terus membeli propertinya itu kan butuh butuh uang dan modal juga, uang modal dan waktu gitu. Nah nanti kedepannya kalau udah nanti kalian tinggal ya sewain aja propertinya gitu, jadi nanti kalian dapat passive income, jadi kalian menambah sumber pemasukan kalian. Yang kelima yaitu financial freedom. Nah di sini financial freedom itu suatu kondisi di mana investasi kalian itu sudah melampaui gaji aktif income kalian per bulan. Jadi misalkan kalian udah misalkan kalian punya uang nih, aktif income kalian 5 juta per tahun. Nah dan passive income kalian itu udah 10 juta per 5 juta per bulan. Nah, passive income kalian itu udah 10 juta gitu per bulan. Nah, itu sudah termasuk kategori financial freedom gitu. Jadi nanti kalian ya walaupun kalian belum nggak kerja aktif, tapi kalian tetap dapat uang 10 juta per bulan dari passive income kalian. Jadi kalian ya sudah tidak harus butuh tenaga yang lebih gitu untuk mendapatkan uang di mana kalian harus mencukupi hidup kalian gitu. Bahkan kalian juga bisa uh, lifestyle kalian bisa lebih meningkat karena kalian uh, pemasukannya lebih dari 10 pemasukannya itu sekitar 10 juta per bulan ya, yaitu lebih dari active income kalian gitu ya. Kemudian yang pastinya bertambah kaya, udah pasti lah ya, nama juga investasi kan, siapa sih nggak mau investasi dan bikin kaya ya, tapi ya intinya kalian harus nunggu itu dalam jangka waktu yang lama, lebih dari 5 sampai 10 tahun lah, karena kan nama juga investasi itu dia dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu. Oke, kemudian mencapai tujuan finansial, misalkan kalian ingin mempunyai goal mendapatkan 1 miliar gitu, atau mendapatkan 100 miliar dalam waktu berapa tahun, misalkan dalam 5 tahun atau dalam 10 tahun kalian bisa mendapatkan 100 miliar atau misalkan 10 miliar atau 1 miliar, tergantung tujuan atau goal yang kalian inginkan gitu. Jadi dengan investasi kalian akan mencapai tujuan finansial itu dengan mudah gitu, karena selain uang kalian bertambah banyak ya kan, kalian mendapat passive income, kalian mendapatkan capital gain juga, ya nilai kalian juga, nilai dari kekayaan itu juga bertambah gitu karena menyamai inflasi dan juga menambah kekayaan dari yang namanya compounding interest gitu. Selanjutnya ini saya bahas nih ya. Oke,
Yang selanjutnya, nah ini dia compounding interest, di mana ini tuh jadi contohnya nih, misalkan kalian compounding interest tuh aku jelasin sedikit lah ya. Jadi kayak misalkan kalian nabung di investasi, suatu investasi gitu. Jadi 10 juta misalkan kalian investasi di situ. Nah, kemudian bunganya 10% gitu per tahun. Nah, dari keuntungan 10% itu kalian tidak kalian ambil gitu keuntungannya. Keuntungannya itu kalian investasikan kembali di instrumen investasi tersebut. Nah, contohnya itu seperti ini. Kan tadi 10 juta ya per tahun. 10 juta dengan return 10% per tahun. Nah, yang tahun pertama pastilah 11 juta lah ya. Nah, di tahun kedua ini nanti 11 juta dikali 10% yaitu 12,1 juta. Kemudian tahun ketiga 12,1 juta kali 10% 13 juta dikali 10 ribu. Tahun keempat juga seperti itu, 13 juta dikali 10% jadi 14 juta. Tahun kelima 14 juta dikali 10% jadi 16 juta. Tahun ke-6 16 juta dikali 10% jadi 17 juta. Kemudian tahun ke-7 17 juta dikali 10% jadi 19 juta. Kemudian tahun ke-8 19 juta dikali 10% jadi 21 juta gitu. 21 juta 435.888 ribu. Nah, dalam waktu 8 tahun itu amazingly-nya ya, mantapnya itu, atau ya karena namanya ini compounding interest termasuk suatu keajaiban juga, dimana kalian menginvestasikan uang kalian yang sudah kalian dapatkan, returnnya kalian investasikan kembali gitu. Nah, di tahun ke-8 ini uang kalian tuh udah 2 kali lipat nih guys. Yang jadinya tadi 10 juta, sekarang di tahun ke-8 nanti di tahun ke-8 itu kalian udah dapat 1 juta itu. Yang dimana itu sudah 2 kali lipatnya kan. Nah, itu namanya compounding interest, yang dimana itu adalah salah satu manfaat atau keuntungan investasi, atau juga yang bisa dibilang satu keajaiban juga gitu. Karena itu adalah compounding salah satu ya yang menguntungkan lah, yang disukai banyak orang di investasi, ya itu namanya compounding interest. Kemudian yang selanjutnya yaitu ya ini capital gain. Yang capital gain di sini yang akan saya bahas itu adalah capital gain dalam saham ya guys. Jadi di mana kalian mempunyai, misalnya nih kalian membeli saham Adaro seharga 800 per lembar. Nah, ingat ya guys, 800 ini adalah harga per lembarnya. Kalau di Indonesia kalian kalau ingin membeli satu saham, kalian harus belinya minimal satu lot. Satu lotnya itu adalah 100 lembar. Jadi yang dimana 800 lembar per saham ini dikali 100, yang dimana nanti jadi harganya yaitu 80.000 per lotnya, per satu lot. Jadi nanti kalian membeli saham Adaro seharga 80.000 di tahun 2020. Nah, kemudian kalian menjual saham Adaro seharga 4.000 nih per lembarnya. Nah, udah naik kan? Nah, 4.000 per lembar itu di tahun 2023. Maka dalam waktu 3 tahun uang kalian tuh udah bertumbuh 5 kali lipat guys. Nah, bayangin aja kan betapa cepatnya uang kalian tuh naik 5 kali lipat dalam waktu 3 tahun dari capital gain saja, belum lagi dari passive income atau dari dividennya gitu. Jadi yang tadi 80.000 ya kan kalian beli satu lotnya, sekarang sudah menjadi 400.000 gitu. Jadi udah 5 kali lipatnya. Oke, selanjutnya ini adalah bunga dan dividen. Perbedaannya dari antara bunga dan dividen itu adalah, kalau bunga itu ibarat seperti utang ya guys. Jadi kalian menanamkan modal kalian ke suatu institusi atau badan gitu, atau ke orang. Nanti dari penanaman modal kalian ke mereka akan manfaatin itu buat ya apalah itu, buat pinjamkan ke orang lagi, atau misalkan buat suatu project dengan investasi yang membuahkan return juga ke mereka, dan akhirnya nanti dari proyek yang mereka lakukan, mereka memberikan imbalan kepada kalian karena kalian telah meminjamkan uang kalian ke mereka gitu. Ya itu namanya bunga, itulah kenapa bisa disebut bunga. Kalau dividen sendiri itu ya kalian mendapatkan hasil dari keuntungan dari bisnis yang dijalankan gitu. Kalau kayak saham gitu, saham kan kalian membeli bisnis gitu ya, membeli perusahaannya gitu, membeli bisnisnya. Jadi ya kalau kalian menawarkan modal di suatu bisnis itu berjalan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba, akhirnya kalian dan bisnis itu menguntungkan, mendapatkan laba, dan akhirnya perusahaan bisa memberikan labanya itu kepada kalian, pada pemegang sahamnya gitu. Itu namanya dividen. Dan contohnya yaitu
dalam bunga seperti deposito. Kalau kalian menaruh uang di 100 juta di deposito selama setahun, yang dimana bunganya itu 3% per tahun, maka dalam waktu 1 tahun atau tahun depan, uang Anda akan bertambah menjadi 103 juta ya guys. Karena 3% dari 100 juta itu adalah 3 juta gitu. Oke, selanjutnya adalah contoh dari dividen. Misalnya nih, kalian beli saham BBRI saham BRI dengan ticker yaitu BBRI. Di awal tahun 2023, yaitu di bulan Januari 2023, sebesar 4.500 per lembar, yang dimana artinya harganya yaitu 450.000 per lotnya, dan memberikan dividen yield sebesar 6% per tahun. Oke, nah di mana di tahun 2023 itu dividen dari BRI itu ada dua, di mana BRI memberikan 2 dividen di tahun 2023, yaitu di bulan Januari dan di bulan Maret. Nah, yang di bulan Januari ini di harga 4.690.000 per lembar, BRI memberikan dividen yield sebesar 1,4%, yang dimana dividen yang kamu peroleh itu adalah 6.556. Oke, kemudian di bulan Maret 2023 di harga saham sebesar 4.950.000 per lembarnya, yang dimana itu harga satu lotnya itu 495.000, BRI memberikan dividen sebesar 4,6%, yang dimana dividen yang kamu kamu peroleh itu sebesar 22.770. Nah, dari bulan Januari 2023 dan bulan Maret 2023 ini, kalau misalkan dividen yield kalian jumlahkan, yang dimana itu akan menjadi 6%. Berarti dividen yieldnya akan dapatkan adalah 6%. Nah, kalau misalkan kalian tadi beli saham BRI di awal Januari sebesar 4.500 per lembar, dan kalian jual saham BRI di akhir tahun sebesar 5.715 per lembar, yang dimana itu adalah 571.500 per lotnya. Nah, dari situ kalian akan mendapatkan kenaikan capital gain sebesar 27%. Yang dimana kalau kalian gabungkan, dari capital gain dan dividen ini yang kalian dapatkan, kalian akan mendapatkan total 33% per tahunnya. Yang dimana udah pasti jelas kalian melampaui malah melampaui dari inflasi itu sendiri, yaitu dimana rata-rata ada 10%, kemudian ya kalian akan bertambah kekayaan kalian karena kalian mendapatkan dividen sebesar 6% ditambah capital gain sebesar 27% dari BRI, di mana totalnya adalah 33% per tahunnya.